Hai, shalom semua, apa kabar? Saya pasti kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat bersama orang yang kita sayang. Saya bersyukur atas kesempatan yang sangat indah pada malam ini sehingga kita boleh bertemu secara maya. Nah, seperti yang sudah diperkenalkan oleh pengacara kita pada malam ini, nama saya Rizka Omela Jaini. Saya berkelulusan sarjana muda dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum ini saya pernah bertugas sebagai seorang guru di sekolah anak-anak istimewa dan sekarang sedang berkhidmat sebagai pensyarah di City University Malaysia, Cawangan Sabah. Sesuai dengan tajuk yang sudah diberikan pada saya, pada malam ini saya akan mengupas daripada tajuk tersebut, membangun kepimpinan anak di setiap peringkat umur. Nah, baik saudara, sebelum kita pergi lebih dalam lagi, ada baiknya jika kita fahamkan arti kepimpinan kepada anak atau kepimpinan terhadap anak. Sebelum itu saya mau artikan ataupun saya mau fahamkan istilah anak dan juga kanak-kanak. Nah, anak dan juga kanak-kanak adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat berkait rapat. Kanak-kanak adalah gelaran ataupun kanak-kanak adalah mereka yang belum akhir balik, ataupun dalam bahasa kasar kita selalu mengategorikan mereka sebagai budak. Dan gelaran ini dibatasi oleh umur. Singkat kata, ianya adalah gelaran kepada mereka yang masih di bawah umur dewasa dan ianya berubah mengikut perkembangan. Artinya di sini ialah peralihan daripada kanak-kanak kepada remaja atau lebih dewasa, menggantikan gelaran itu daripada kanak-kanak menjadi orang dewasa. Jadi jika sudah berubah umurnya ataupun sudah bertukar kepada dewasa, kita tidak lagi menggelar mereka sebagai kanak-kanak. Nah, istilah anak pula tidak mengira usia atau situasi. Kamu adalah anak kepada orang tua kamu dan istilah anak itu akan tetap di dalam diri kamu. Sebagai contohnya begini, walaupun kamu sudah berkeluarga, kamu tetap anak kepada orang tua kamu dan ianya tetap tidak berubah walaupun mungkin orang tua kita sudah tiada lagi. Jadi saya harap boleh faham setakat ini. Baik, nah malam ini kita akan cakap tentang anak. Kita berbalik kepada arti kepimpinan terhadap anak ataupun kepimpinan kepada anak. Kepimpinan untuk anak merujuk kepada cara-cara dan strategi-strategi yang digunakan oleh individu yang mempunyai pengaruh terhadap anak untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara positif. Nah, kepimpinan untuk anak boleh datang daripada ibu bapa, penjaga, guru, atau pemimpin yang lain yang ada dalam kehidupan mereka lah yang mempengaruhi mereka. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentang itu pada malam ini. Kita lihat pula kenapa atau mengapa kepimpinan dalam diri anak itu penting. Yang pertama ialah kepimpinan dalam perkembangan anak memainkan peran penting dalam membantu mereka membentuk identiti dan membina keyakinan diri. Nilai kepimpinan yang kita terapkan di diri anak pada usia awal dapat memberikan efek ataupun dapat memberikan kesan yang baik sesuai apa yang kita ajarkan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua pula ialah kepimpinan yang baik dapat memberikan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu mereka berjaya dalam kehidupan dan membantu mereka menjadi individu yang mempunyai impian, matlamat
yang jelas untuk masa depan mereka. Sebenarnya ada banyak lagi alasan mengapa nilai kepimpinan ini penting untuk anak, tapi malam ini saya cuma tekankan beberapa saja yang senang kita faham untuk konsep inilah. Baik, kita terus masuk kepada topik hari ini, membangun kepemimpinan anak di setiap peringkat usia. Bila kita berbicara tentang membangun sesuatu dalam diri anak, biasanya kita kaitkan dengan perkembangan mereka. Nah, secara psikologinya, perkembangan anak atau satu individu, seseorang individu itu adalah melalui beberapa teras. Kita ada beberapa teras, kita bahagikan kepada 5. Yang pertama ialah jasmani, yang kedua ialah emosi, yang ketiga ialah rohani, yang keempat ialah intelektual, dan yang kelima ialah sosial. Lebih mudah kita ingat dengan singkatan JERIS atau JERIS. Oke, perkembangan setiap individu akan berkait rapat dengan teras perkembangan ini. Nah, kita lihat pula secara teori pula, anak atau individu mempunyai perkembangan yang berbeza-beza mengikut peringkat umur. Oke, saya ingin berfungsi satu teori dari seorang ahli psikologi yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Beliau berasal dari Switzerland dan namanya ialah John Piaget. Bagi mereka yang mengambil kos pendidikan ala kanak-kanak, tidak asing bagi mereka lah nama ini. Oke, John Piaget mengatakan bahwa perkembangan individu terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah sensorimotor yang umurnya dari 0 hingga 2 tahun. Dan pada peringkat ini, pengetahuan diperoleh melalui interaksi fisikal, sama ada dengan manusia ataupun orang, ataupun objek ataupun benda. Dan peringkat ini pembangunan mental kanak-kanak melibatkan sensasi dan motor kemahiran seperti mendengar, melihat, merasa, bergerak, memanipulasi, menggigit, mengunyah, dan sebagainya. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua pula pre-operational, umur dari 2 hingga 6 tahun. Kanak-kanak menggunakan keupayaan mental mereka untuk mewakili peristiwa dan objek dalam pelbagai cara, seperti menggunakan simbol, menggunakan isyarat, dan juga komunikasi dan sebagainya lah. Pada masa ini logik atau pemikiran logik mereka masih sangat terhad, masih dalam tingkat yang sedikit. Oke. Nah, perkembangan di peringkat yang ketiga pula ialah operasi konflik, di mana umur kanak-kanak pada 6 hingga 11 tahun, anak sudah dapat membentuk operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat membuat aktiviti seperti menambah, mengurangi, dan juga mengubah. Pemikiran anak-anak pada peringkat ini menjadi lebih stabil apabila mereka menghadapi keadaan yang perlu berpikir ataupun menyelesaikan masalah. Mereka juga boleh menggunakan pemikiran secara logik, dan dalam tingkat ini membolehkan mereka menyelesaikan masalah secara logik juga. Oke, seterusnya yang terakhir, operasi formal, yaitu di dalam jangkaan umur, di dalam kalangan umur 11 hingga 17 tahun dan ke atas. Pada peringkat ini, anak-anak boleh berpikir dan menyelesaikan masalah dengan menghubung kaitkan peristiwa-peristiwa yang lampau. Oke.
Peringkat ini merupakan peringkat operasi mental yang tingkat tinggi dan anak sudah meningkat dewasa ataupun remaja. Mereka sudah dapat berpikir secara abstrak dan juga boleh menyelesaikan masalah seperti yang saya cakapkan tadi melalui menghubungkan peristiwa-peristiwa lampau dan dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baik, kita teruskan. Melalui kepahaman ini kita tahu daripada peringkat kognitif ini ataupun peringkat perkembangan kognitif ini, kita dapat melihat bagaimana kita boleh membangun kepemimpinan anak ataupun kepemimpinan dalam diri setiap anak-anak kita mengikut keperluan mereka. Dan malam ini saya akan bagikan kepada 4 bahagian peringkat umur. Yang pertama 0 hingga 5, yang kedua 6 hingga 10, yang ketiga 10 hingga 15, dan yang seterusnya 15 hingga 17 dan seterusnya lah. Oke, sebelum kita kupas lebih lagi, saya ingin mendasari semua ini dengan satu petikan ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Katakan begini, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang lebih dewasa, ataupun ibu bapak, ataupun yang lebih mengerti tentang keperluan anak, ataupun yang kita didik, yang kita jaga, kita perlu memainkan peranan yang penting sesuai apa yang mereka butuhkan ataupun apa yang mereka perlukan. Kita terus masuk kepada peringkat yang pertama yang sudah saya bahagikan sebentar tadi, yaitu 0 hingga 5 tahun. Nah, peringkat umur ini kita boleh kategorikan sebagai peringkat usia emas. Yang paling kita perlukan di peringkat umur ini, bagaimana untuk membantu membangun kepemimpinan dalam diri mereka adalah melalui teladan, pelajaran melalui teladan. Gunakan kaedah peniruan ataupun menirukan ataupun peneladanan lah yang lebih sesuai. Nah, melalui kaedah ini anak akan melihat apa yang berlaku di sekitar mereka dan mereka akan meniru semua yang mereka nampak. Mereka akan mengulang semula apa yang mereka dengar dan melakukan apa yang mereka lihat secara tidak sadar ataupun secara sadar. Mereka ini adalah peniru yang paling agung. Sadar tidak sadar, mereka ini adalah peniru yang paling agung. Kepada usia ini, anak belum boleh berpikir secara logik, tetapi hal-hal yang logik mereka belajar dari apa yang mereka lihat di sekeliling. Jadi sebagai orang yang lebih tua, kita perlu menjadi teladan yang lebih baik ataupun yang baik kepada mereka. Selain daripada memberi teladan yang baik, kita juga boleh menjadi contoh yang baik, menjadi role model kepada mereka. Orang tua ataupun orang yang lebih dewasa dapat memberikan contoh yang baik dengan menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita, yaitu bangun awal di pagi hari. Oke, kita mau anak kita bangun awal, tapi kita sendiri tidak bangun awal. Kita perlu menunjukkan ataupun kita perlu menjadi role model. Kalau kita mau anak kita bangun awal, kita pun kena tunjukkan hal yang sedemikian rupa. Ya, begitu. Walaupun pada dasarnya kita tidak boleh mengajarkan apa itu kepemimpinan pada usia ini, sekurang-kurangnya kita memberikan hal-hal yang baik dan menjurus kepada kepemimpinan, dan dengan itu hal ini dapat membantu anak-anak memahami keterampilan kepemimpinan dan merangsang minat mereka untuk mempelajari lebih lagi tentang hal itu. Saya ingin bertanya kepada kita,
pada saudara-saudari semua. Pernahkah kita dengar orang cakap begini? Kalau anaknya berperangai tidak baik, confirm orang tuanya pun tidak baik. Selalu orang katakan seperti ini, betul. Jadi menurut kajian pada usia ini, anak akan dipengaruhi oleh ibu bapak. 90% daripada apa yang anak-anak itu lakukan adalah pengaruh daripada ibu bapak mereka sendiri. Nah, selepas masuk di sekolah rendah, pengaruh orang tua mulai turun kepada 60 hingga 50%, dan pengaruh daripada guru yang naik pula. Nah, selepas meningkat umur ke 12 tahun, pengaruh kawan pula yang naik. Nah, oleh karena itu peneladanan yang baik haruslah bermula daripada rumah. Oke. Seterusnya kita pergi kepada umur 6 hingga 10 tahun. Peringkat umur yang kedua. Nah, pada usia ini pemikiran secara logik mulai terbentuk. Oke, tapi masih belum stabil. Pertanyaan demi pertanyaan akan keluar daripada mulut mereka secara tidak henti-henti. Kalau kita perasakan kan, anak-anak yang dalam umur ini mereka akan banyak kali bertanya-tanya. Mami ini apa, dadi ini apa, kenapa itu, kenapa ini. Nah, secara psikologinya di umur 4 tahun, kanak-kanak yang aktif perkembangan dan kognitif dia bagus. Sebenarnya kanak-kanak ini sudah boleh mulai bertanya banyak perkara, tetapi secara perkembangan yang normal pada usia ini akan timbul banyak pertanyaan demi pertanyaan. Nah, apa yang kita perlu buat? Apa yang orang tua boleh buat ataupun orang dewasa boleh lakukan? Kita perlu menjadi guru mereka. Kita perlu mengajar mereka. Oke, pada ketika ini anak perlu dan boleh belajar banyak perkara, dan pada usia inilah banyak perkara yang boleh berlaku pada diri mereka. Nah, saya ambil satu ayat firman Tuhan yang menjadi foundation ataupun dasar kepada ini di dalam Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Baik, pada usia ini anak-anak sudah mulai berpikir secara logik. Sedar tidak sedar, anak-anak sudah mulai menyuarakan perasaan mereka, dan kita sebagai orang yang lebih mengerti harus memberi jawaban dan bukan pertanyaan semula. Bila orang bertanya, kita perlu menjawab. Kita jangan tanya balik, kita perlu menjawab dan memperbetulkan mereka. Sebagai contoh, ketika seorang anak-anak ketika dia melihat rakan-rakan yang lain boleh bermain di luar di tengah panas, dia pasti akan bertanya, kenapa kawan-kawan boleh main, saya tidak boleh main? Dan kita sebagai orang yang lebih dewasa perlu memberi ajaran yang tepat kepada mereka tentang apa yang akan berlaku dan sesuai dengan keadaan dan pertanyaan yang mereka ajukanlah. Dari ini mereka akan belajar untuk taat, memahami, dan juga akan membentuk nilai kepimpinan melalui ajaran yang betul, supaya anak dapat menerima teguran dan dapat mengikut arahan. Oke. Saya ingin menggalakkan kita bersama, mari kita ubah kebiasaan kita daripada menghukum kepada membetulkan anak ataupun membetulkan mereka. Nah, pada peringkat ini coba sedaya upaya untuk menggunakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif dalam menegur dan memperbetulkan mereka. Saya ambil contoh bangun pagi. Contoh membangunkan anak yang selalu kita dengar. Bangunlah, jam berapa sudah nih? Kamu ini malas betul. Nah, memang bunyinya baik, tapi sebenarnya perkataan yang digunakan adalah negatif.
malas itu adalah negatif. Nah, coba kita tukar kepada begini. Wah, ini sudah tengah hari. Anak-anak yang bagus bangunnya awal. Oke, dan tidak tidur sehingga matahari tinggi. Cara yang baik yang kita boleh gunakan untuk menegur anak-anak. Oke, coba untuk gunakan perkataan-perkataan yang lebih positif. Oke, coba untuk gunakan perkataan-perkataan yang membuatkan mereka berpikir, oh kalau saya buat ini, saya confirm akan dapat ini. Macam begitu. Dan ketika anak melakukan hal yang kita inginkan, jangan lupa untuk bagi pujian. Perasan atau tidak? Kita orang tua adalah guru pertama kepada anak-anak. Kita mengajar dengan sabar, kita mendidik dengan hati, kita mendisiplin dengan bijak, kita menerima keunikan anak-anak kita. Maka dari itu kita perlu sadar bahwa kita adalah guru yang pertama bagi mereka. Seterusnya umur dari 10 hingga 15 tahun. Oke. Pada usia ini minat anak mulai terbentuk. Mau jadi apa, mau buat apa, minatnya di mana. Nah, sebagai orang yang lebih dewasa, kita perlu menjadi penuntun bagi mereka, mengikut jalan yang patut atau mendukung minat mereka. Di sekolah kita tahu mereka mendapat kesempatan untuk terlibat dalam aktiviti berorganisasi, betul. Kalau bukan berorganisasi yang membutuhkan kepemimpinan. Nah, bagaimana pula kalau di rumah? Di rumah atau di luar sekolah, kita perlu mendukung minat mereka dalam bidang tertentu. Oke, ini dapat membantu anak memperdalam keterampilan mereka dan mengembangkan kepercayaan diri mereka dalam bidang yang mereka minati. Dan pada umur ini juga anak akan lebih cenderung mencoba aktiviti-aktiviti yang baru. Mungkin ya, perasaan malu dan takut sudah ada dalam diri mereka, tapi sebagai orang yang lebih dewasa, kita perlu memberikan suntikan semangat dan juga galakan kepada anak supaya menyertai apa saja aktiviti yang mana boleh mengembangkan lagi kebolehan mereka. Selain daripada memberikan mereka kesempatan, kita juga perlu menerapkan nilai-nilai penting di dalam diri mereka. Karena untuk menjadi pemimpin yang baik, kita perlu ada nilai tanggung jawab, kerjasama, bertolak ansur, dan banyak lagi. Nah, nilai-nilai seperti ini dapat membantu anak-anak mengembangkan lagi keterampilan kepemimpinan yang positif dan memberikan dasar moral yang kuat untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di masa hadapan. Berikan mereka peluang memimpin dan juga berikan mereka peluang untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab yang sederhana dan juga tidak berat bagi mereka. Contoh paling dekat, ujung minggu kita mungkin boleh minta mereka cuci baju sekolah sendiri, mungkin boleh minta mereka cuci kasur sendiri, kemaskan bilik tidur, hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah bagi mereka. Sadar tidak sadar, hal-hal demikian secara tidak langsung boleh menimbulkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Mula-mula kita suruh, lama-lama menjadi rutin gitu. Jadi kita tidak akan merasa rugi jika kita berkeras pada anak di permulaan, dan kita akan mencapai ataupun kita akan mengutip hasil yang baik pada kemudian hari apabila mereka sudah meningkat lebih dewasa. Nah, yang seterusnya di umur 15 hingga 17 tahun dan ke atas, kita sebagai orang yang lebih dewasa ataupun sebagai orang tua, kita boleh menjadi penasihat bagi mereka.
sebagai orang yang sudah tahu dan sebagai orang yang sudah dewasa, sepatutnya kita mewujudkan impian mereka, bukannya mau supaya impian kita yang terwujud. Selalu kita tidak sadar sebenarnya kita memaksa anak kita ataupun memaksa anak untuk ikut apa yang kita inginkan, yang mana kita sebenarnya tidak berniat. Kita berniat baik, tetapi secara tidak sadar kita memaksa mereka untuk mewujudkan impian kita. Mari saya ambil contoh, ada seorang anak, dia ingin menjadi seorang guru, tetapi keinginan orang tuanya mau dia menjadi pegawai di dalam yang beruniform seperti polis, tentara, dan yang berkaitan dengannya lah. Memang betul, dua kemauan ini adalah hal yang menguntungkan di masa hadapan, tetapi bergantung kepada impian mana yang patut kita realisasikan. Anak mau jadi guru malah dipaksa untuk isi kekosongan di bagian pegawai unit beruniform. Jangan salah tafsir apabila anak menolak. Coba untuk fahamkan keinginan mereka dan realisasikan apa yang mereka minat dan bukan apa yang orang tua mau. Hal sekecil ini akan mempengaruhi nilai kepimpinan dalam diri mereka. Mereka meneladani cara kita meresponi kepada pandangan dan pendapat orang lain. Sebagai orang yang lebih dewasa dan matang dalam membuat keputusan, kita patut mendengar dan juga mengambil kira keputusan orang lain. Mengaitkan hal ini dengan kepimpinan untuk menjadi pemimpin yang baik, seseorang itu perlu ada skill yang baik dalam membuat keputusan. Seterusnya, memberi kesempatan untuk mereka. Kita perlu memberikan mereka kesempatan untuk memimpin di dalam kelompok ataupun organisasi. Hal ini dapat membantu anak mempraktikkan keterampilan kepemimpinan mereka. Selain di sekolah, kita juga boleh galakan mereka untuk melibatkan diri dalam pelayanan. Mungkin kita boleh mulai dari yang paling mudah, sekali lagi yang paling mudah dan paling senang untuk mereka. Sebagai contohnya, dalam ibadah keluarga, kita berikan tugasan untuk mereka mengetuai pujian atau meminta mereka menyediakan petikan firman Tuhan, bukan untuk dibincangkan tapi untuk dibacakan saja. Bagi mereka mungkin kalau kita minta untuk mereka bincangkan bersama mungkin susah, tapi kalau kita minta untuk mereka bacakan saja mungkin mudah bagi mereka. Nah, hal ini sebenarnya kita boleh mulakan sejak umur 12 tahun dan sebaiknya dilanjutkan pada umur 17 dan seterusnya lah. Tidak dapat kita sangkal lagi, banyak anak muda yang pada masa kini tidak berani untuk memimpin dan takut untuk melakukan kesalahan apabila sudah memikul tanggung jawab. Dengan galakan yang bermula dari rumah ataupun ibadah keluarga ini, kita dapat membantu anak untuk mempraktikkan kepemimpinan dalam diri mereka. Nah, sudah kita bahas di awal tadi tentang teladan di usia awal, tetapi teladan yang kita harus tunjukkan di usia ini 15, 17 dan seterusnya adalah lebih kepada perlakuan ataupun pola pikir, cara berpikir dan juga cara kita memberi reaksi kepada pendapat orang lain. Anak di usia ini lebih banyak belajar daripada kesalahan ataupun pengalaman yang mereka lalui. Tidak dapat kita lari daripada kenyataan ini. Ada hal yang mereka sudah lalui ataupun ada hal yang mereka akan lalui dapat mendewasakan mereka atau boleh membuat mereka jatuh dari keadaan yang mereka lalui.
Tapi kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang yang lebih mengerti, kita perlu menjadi penasihat bagi mereka. Tidak seharusnya menghukum, tidak seharusnya memberi mereka kata yang menjatuhkan, tetapi coba untuk mencari jalan penyelesaian bagi mereka. Selain menegur dan menasihati juga, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Jangan sikit-sikit, nah itulah kau, atau nasihat suruh, atau kalau kau tidak begini tidak akan jadi begitu. Coba sedaya upaya untuk tidak menambahkan beban pada pikiran anak ataupun pada pikiran mereka, bagi mereka galakan. Contohnya mulakan dengan ayat mengiyakan, ya betul keadaan ini berlaku. Ataupun memang semua orang akan melalui setiap tahap sukar atau tahap yang mana kamu hadapi sekarang ini. Dan mungkin kamu boleh, selepas kamu sudah mengiyakan apa yang dihadapi, baru kamu teruskan dengan jawaban yang mendorong dan juga membangun mereka. Dari itu anak akan mulai ada pola pikir yang lebih positif dan mendapat penyelesaian yang lebih baik. Nah, saudara, saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian saya pada malam ini. Saya harap kita semua mendapat sesuatu yang baru dan boleh membantu kita dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang yang lebih dewasa ataupun sebagai seorang orang tua dalam memimpin anak untuk mempunyai nilai kepemimpinan yang lebih baik. Saya harap kita semua boleh share hal-hal yang baik. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.